udah selesai bayar segala macam, udah lunas dan dijanjiin buat dapat tiket fisik di hari H, ternyata nggak datang juga. Terus aku jadinya sampai sekarang juga nggak nonton konser. Pas kita transfer, ternyata dia sampai pagi tuh nggak ada balasan. Aku baru sadar aku ditipu tuh pas paginya. Kan memang dengan segala keterbatasan akan selalu ada penjualan tiket setelah kita menjual, pihak-pihak ketiga yang menjual lagi. Akhir-akhir ini gelaran konser musik tanah air bak jamur di musim hujan. Artis dari luar negeri maupun dalam negeri tampil silih berganti. Namun, para penggemar musik dibikin gigit jari lantaran maraknya praktik penipuan berkedok penjualan tiket. Mengapa para korban bisa tertipu? Kami akan mengulasnya di Target kali ini. Demi melihat aksi panggung sang idola, penggemar setia tentu rela membeli tiket konser berapapun harganya. Namun, Anda mesti waspada. Di antara sekian banyak penawaran tiket konser, ada tindak tipu-tipu. Rizka Pamelia, asal Pontianak, Kalimantan Barat, menelan kekecewaan setelah ditipu penjual tiket gadungan. 5 Februari lalu, Rizka hendak membeli tiket konser NCT Dream. Grup asal Korea Selatan tersebut bakal tampil di Jakarta awal Maret mendatang. Tapi, tiket di penjual resmi habis. Rizka pun berburu tiket melalui calo di Twitter. Karena saya takut kehabisan, akhirnya saya kontaklah mbak itu untuk membayar full payment. Saya minta etiket saya udah bayar full payment, jadi tolong etiketnya dikirim. Sekarang saya spam juga langsung menghilang, Instagramnya hilang, WA-nya hilang, terus juga akun Twitternya juga hilang. Seperti itu. Kehilangan 14 juta rupiah, Rizka pun segera melapor ke polisi. Untuk tiket konser NCT Dream ini, saya langsung kena 2 orang di hari yang sama, jadi saya langsung transfer untuk 2 tiket di harga Rp7.400.000. Tanggal 7 Februari 2023 di hari Selasa. Jadi saya melaporkan hal tersebut ke Polda Kalimantan Barat agar kasus ini diangkat. Nasib serupa dialami Dede akhir Januari lalu. Perempuan asal Bandung ini berniat menonton konser Tulus, penyanyi terkenal tanah air. Karena tak kebagian tiket di tempat penjualan resmi, Dede mencari tiket di media sosial. Setelah nunggu itu ternyata udah sold out. Beberapa hari kemudian kita tuh sambil cari yang jual dari bisa dari calon. Awalnya aku masih ragu-ragu gitu, terus ternyata aku keduluan orang. Dan gara-gara nggak mau kehabisan lagi, jadi aku mencoba buat percaya sama orang ini. Dede gigit jari setelah ia mentransfer Rp260.000. Pelaku menghilang. Semua nomor telepon pelaku tak dapat dihubungi. Pas kita transfer, ternyata dia sampai pagi tuh nggak ada balasan. Aku baru sadar aku ditipu tuh pas paginya, karena pas aku pagi chat lagi, ternyata aku diblok. Dan ternyata pas temanku chat itu nomor yang dia hubungin buat WhatsApp itu dihapus akun, dan pas aku cek Twitternya dia udah diaktif gitu. Sebelumnya, kasus serupa beberapa kali terjadi. Akhir November 2022, 2 penggemar K-pop asal Surabaya gagal menonton konser NCT 127 di Tangerang Selatan. Tiket gelang yang mereka beli dari calo di lokasi konser seharga Rp5 juta ternyata palsu. Petugas pemeriksa tiket mendapati tiket gelang tersebut kedaluarsa. Maret tahun lalu, penggemar Justin Bieber tertipu sebuah akun Twitter yang membuka jasa penitipan atau just tip tiket konser. Setelah dikirimi uang tiket Rp15 juta, pelaku menghilang. Korban-korban penipuan penjualan tiket konser banyak bersuara di media sosial Twitter.
Kebanyakan mereka tertipu saat membeli tiket kepada calo. Maraknya penipuan tiket konser akhir-akhir ini mengingatkan SA pada pengalamannya Desember 2019 lalu. Saat itu, SA hendak menonton konser grup EXO asal Korsel di Tangerang Selatan. SA memesan tiket melalui akun yang menawarkan just tip di Instagram seharga 3,6 juta rupiah. Pas malamnya itu dia bilang mau digosen atau ngambil hari H tiket fisiknya. Dan aku minta digosen karena waktu itu aku deket daerah situ. Terus habis itu aku tungguin sampai malam, ternyata nggak datang-datang gosennya. Aku chat juga nggak dibalas, ditelepon nggak diangkat. Berharap pelaku memenuhi janji, SA tetap mendatangi lokasi konser pada hari pertunjukan. Namun, ia terpaksa mengubur mimpi menonton sang idola. Pas aku udah selesai bayar segala macam, udah lunas dan dijanjiin buat dapat tiket fisik di hari H, ternyata nggak datang juga. Terus aku jadinya sampai sekarang juga nggak nonton konser itu juga. Total tuh ada 400 orang yang ketipu dari just tip aku ini, 400 orang. Penipuan tiket konser terus berulang. Mengapa masih ada yang tertipu? Jadi aku juga udah sempet cek di search bar Twitter, kan biasanya banyak tuh kayak yang penipu atas nama ini bla 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 gitu. Akhir Desember 2022, pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Ini jadi angin segar bagi pegiat industri musik tanah air. Konser mulai bermunculan. Sejumlah musisi dan penyanyi, baik dari dalam maupun luar negeri, beraksi mengobati dahaga penggemarnya. Animo masyarakat menonton konser tinggi. Tiket yang dijual di tempat resmi ludes dalam waktu kurang dari 1 jam. Penggemar yang tak kebagian tiket memburunya melalui calo yang bertebaran di media sosial. Mereka yang tidak waspada jadi korban penipuan. Awalnya pasti ngecek akun Twitternya dulu, nomor HP-nya dia atau nomor yang biasa dia pakai buat transaksi kayak e-money, e-wallet gitu-gitunya. Aku juga udah sempet cek di search bar Twitter, kan biasanya banyak tuh kayak yang penipu atas nama ini bla 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 gitu. Udah cek get kontaknya juga itu atas nama yang sama kayak di KTP, terus juga nomornya sama gitu. Jadi aku nggak kepikiran dia bakal nipu gitu. Aku cari-cari di IG gitu, di Instagram, terus nemu just tip yang aku ketipu ini. Tapi sebelumnya itu aku tuh kayak mantau dia dulu, terus aku baca-baca komen, testimoninya gitu juga bagus-bagus semua. Jadi aku mutusin sama temanku itu buat just tip di situ. Agar korbannya yakin, pelaku menjual tiket palsu seharga tiket asli. Aku cari ini untuk tiket tour Tulus, carinya itu yang kategori perunggu B. Perunggu B itu harga normalnya sekitar 250.000. Terus dia jual 260.000, makanya aku ambil karena menurut aku itu cukup murah buat dia untuk war tiketnya. Persaingan untuk mendapatkan tiket konser sangat tinggi. Saat penjualan tiket secara online dibuka, puluhan ribu tiket bisa langsung ludes terjual dalam hitungan menit. Momen ini biasa disebut sebagai war ticket. Berpura-pura sebagai calo, pelaku penipuan lantas bermunculan di media sosial usai war ticket. Ada sejumlah modus penipuan tiket konser melalui media sosial. Pelaku mengaku sebagai calon penonton yang menjual kembali tiketnya. Biasanya mencantumkan simbol WTS, artinya want to sell. Selain itu, pelaku berpura-pura menawarkan jasa titip atau just tip pembelian tiket konser. Ada pula pelaku yang memalsukan tiket digital dan menjualnya kepada korban. Korban baru sadar tertipu saat tiket digital palsu tersebut dipindai oleh petugas di lokasi konser. Biasanya, begitu korban mentransfer uang, pelaku menghilangkan jejak. Tim target mencoba menelusuri penjual tiket gadungan di media sosial.
kami memesan tiket konser Tulus yang akan digelar pada 25 Februari mendatang di Yogyakarta. Tiket tersebut telah ludes di situs penjualan resmi. Di Instagram, kami menemukan sebuah akun yang sekilas tampak meyakinkan. Pengikutnya lebih dari 11.000 dan ada beberapa testimoni positif dari para pembeli. Yang membuat kami curiga, kolom komentar dinonaktifkan. Kami mengecek nomor ponsel si penjual tiket melalui aplikasi pelacak. Hasilnya, sejumlah orang menyimpan nomor telepon si penjual dengan nama penipu tiket konser. Kami pun menghubungi penjual melalui WhatsApp. Ia berjanji akan mengirim tiket digital 10 menit setelah uang ditransfer. Harganya Rp400.000, lebih mahal Rp50.000 dibanding harga resmi. Sesuai dugaan kami, setelah uang ditransfer, si penjual menyebut kategori tiket yang kami pesan sudah habis. Penjual bersedia mengembalikan uang. Syaratnya, kami mesti mentransfer lagi sebesar Rp600.000. Alasannya, agar uang yang dikembalikan genap 1 juta. Kecurigaan kami terbukti. Ia adalah penjual gadungan yang bahkan berupaya menipu kami 2 kali. Calo tiket konser telah ada sejak lama. Mereka memborong tiket lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Diandra Global Edutainment, salah satu promotor musik, tak menutup mata atas praktik ini. Memang dengan segala keterbatasan akan selalu ada penjualan tiket setelah kita menjual. Pihak-pihak ketiga yang menjual lagi gitu loh. Hanya memang kita selalu tekankan kepada para calon pembeli bahwa kita tidak bertanggung jawab atas pembelian yang dilakukan di pembelian oleh pihak ketiga itu. Semua itu kan memang sudah di luar kendali kita selaku promotor. Calo akan selalu ada selama penggemar rela membayar berapapun demi melihat langsung penampilan sang idola. Penjualan tiket dari pihak ketiga dengan konser-konser yang animonya sangat tinggi akan jauh lebih mahal dari harga tiket yang resmi gitu loh. Ini terjadi di seluruh dunia sebenarnya karena memang ya prinsipnya adalah permintaan pasar kan sebenarnya kan. Fanatisme terhadap sang idola kerap membuat penggemar kehilangan akal sehat. Mereka abai saat membeli tiket dari tangan ketiga. Keinginan untuk bisa menonton idolanya meresahkan sih, soalnya jadinya berimbas ke fansnya. Jelas meresahkan banget mas. Karena maraknya penipuan tiket konser, saya menghindari calo mas ya. Cari yang pasti-pasti aja, langsung di website resminya. Penggemar seharusnya tetap waspada meski antusias untuk menonton aksi panggung sang idola. Waida Nurfanda, asal Depok, Jawa Barat, mengaku 3 kali hampir tertipu saat hendak membeli tiket konser melalui calo di media sosial. Ia menemukan kejanggalan saat mengecek tampilan tiket digital yang dikirimkan calo. Oh, biasanya kalau yang e-tiket itu tuh ada kayak kan harusnya SN berapa gitu, terus atas namanya kan langsung kan dari KTP kan pas pembelian itu. Biasanya dari KTP-nya tuh dihapus gitu.
ada aplikasinya. Biasanya yang diganti tuh di font sama di nama pembeli, di situ sih. Entah terlalu tipis apa terlalu tebel gitu. Gitu sih di fontnya, biasanya bedanya. Kecurigaan Wanda terbukti. Selang beberapa hari, ia mendapat informasi ulah si calo memakan korban. Nah, tahu dia penipu tuh di grup WhatsApp tuh ternyata udah ada yang ketipu sama si pelaku tersebut. Tuh ada yang bilang, ini penipuan, katanya aku udah ketipu, udah DP, terus diblok gitu dari. Dan besaran si konsernya sendiri. Nah, agar tidak menjadi korban penipuan tiket, tips berikut bisa Anda praktikan. Beli tiket di tempat penjualan resmi yang ditunjuk promotor. Jangan tergiur iming-iming calo maupun layanan just tip tiket di media sosial. Teliti sebelum membeli tiket melalui media sosial. Pastikan Anda tidak memesan pada penjual tiket gadungan. Hindari membeli tiket pada hari H. Kita sebelum melakukan penjualan tiket, kita selalu menghimbau teman-teman calon penonton untuk membeli tiketnya hanya di official ticketing partner kita atau platform sponsor yang sudah kita tunjuk. Pembeli tiket untuk lebih bijak dan sabar bahwa mungkin kalau tidak kesempatannya sekarang, akan ada kesempatan lain di lain waktu untuk menonton konser ini gitu. Aku ingin dirimu yang menjadi milikku. Sebelum menonton konser artis idola Anda, pastikan hanya membeli tiket di tempat penjualan resmi. Hindari pembelian tiket melalui jasa calo.